Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adabnya Rasulullah kalau ada masalah. Kita hari ini kan penuh masalah, banyak masalah. Yang pertama, beliau itu prinsipnya tetap adil ya. Adil itu yang salah ya diputus salah. Tidak mentang-mentang teman, mentang-mentang sahabat, mentang-mentang satu agama, ndak. Adil. Jadi kalau salah ya salah. Meskipun orang Yahudi kalau benar ya dibenarkan. Kalau salah ya disalahkan. Itu namanya adil. Yang kedua, menghindari suudzon, prasangka buruk. Jadi ini kalau hukum berarti praduga tak bersalah. Jangan nuduh dulu, jangan menyalahkan dulu sebelum ada buktinya. Jadi kalau ada masalah, hindari prasangka buruk. Lah berarti tidak kritis Pak, tetap kritis, tapi jangan mutus dulu sebelum meneliti. Nah itu gayanya Rasulullah. Kemudian menghormati kebenaran dan ilmu. Banyak kan orang itu yang tidak menghargai kebenaran. Pokoknya menurut saya begini. Loh ini loh ada fakta begini. Tidak, saya tidak mau tahu fakta itu. Yang penting ini. Ini namanya tidak menghargai kebenaran. Kadang-kadang kita itu kalau sudah punya perspektif, ada beda fakta dengan perspektif kita. Kita tidak mau menerima fakta ini. Padahal faktanya jelas loh. Ini namanya tidak mau menghargai kebenaran. Karena sudah terlanjur menganggap bahwa ini adalah merusak peradaban. Ketika orang bilang, loh ini ada manfaatnya juga loh, HP ini ada manfaatnya. Kita enggak, pokoknya ini harus merusak. Nah ini namanya tidak menghormati kebenaran. Kalau Rasulullah ya menghargai, menghormati. Kalau orang membawa fakta, membawa data, mengadu apa dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengurangi sumber perselisihan. Jadi kalau ada masalah ya jangan dibesar-besarkan, jangan diperluas, jangan diulang-ulang. Sudah tahu kalau menggunakan kalimat itu temanmu sakit hati, tersinggung, ya jangan diulang-ulang ngomong seperti itu terus. Jangan diulang-ulang menyebut itu terus. Kayak pertarungan abadi antara kubu di medsos itu. Kubu cebong sama kubu kan itu sampai hari ini ada kan diksi-diksi itu dipakai. Padahal Al-Qur'annya kan jelas, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memberi gelar-gelar yang buruk. Salahnya sana sih Pak. Yang sini juga, sana duluan kok Pak, sana ya. Ya wes ya. Intinya sama-sama memberi gelar buruk, apapun gelar buruk itu. Jadi itu kan sumber perselisihan. Kalau bisa dikurangi, kalau bisa dihapuskan, biar kita tidak habis energi untuk yang tidak penting. Dan mengutamakan persaudaraan. Kita itu kan hari ini lebih sering mencari perbedaan yang membuat kita berjarak dengan orang lain. Ketemu teman misalnya, itu ngecek, ini teman ini agamanya apa ya? Oh, sama Islamnya kok. Oh, tapi Islamnya NU atau Muhammadiyah? Muhammadiyah. Muhammadiyah yang garis lurus atau garis lucu? Oh, itu garis Jadi yang dicari bedanya terus untuk menegaskan bahwa aku dan kamu berbeda. Ya sudah, kita ambil yang persaudaraan level paling universal saja. Aku manusia, dia manusia. Itu kan lebih luas. Tidak perlu kamu kejar identitas detail sampai mana. Paling tidak kita sama-sama manusia kok dengan dia. Nah ini dulu dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi mengutamakan persaudaraan. Ya persaudaraan itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Baik, jadi ini kalau ada masalah kalian ingat rumusnya ya dari Rasulullah. Adil,
Jangan prasangka buruk. Terbukalah untuk menerima kebenaran. Kurangi sumber-sumber konflik dan utamakan persaudaraan. Ini akan mencerahkan hidup kita. Lanjut. Nah, ini menarik. Ini asli saya ambil dari Ihya. Adab Rasulullah bertetangga. Yang pertama apa? Ya, sesama Muslim memberi salam. Tidak usah nunggu yang lain mengucap salam. Kalau bisa kita duluan mengucap salam. Rasulullah itu selalu mendahului mengucap salam. Tidak usah, dia kan junior, tak tunggu dia harus salam dulu. Saya yang lebih senior kok. Tidak begitulah. Siapa yang berkesempatan, yuk memberi salam dulu. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu terbiasa tidak terlalu lama berbincang dengan tamu atau saat bertamu ke tetangga. Khawatirnya apa? Mengganggu. Jadi kalau teman-teman bertamu juga begitu, harus tahu waktu ya. Ngejak ngobrol tidak selesai-selesai. Tuan rumahnya sampai ngasih kode menguap lah, ngasih kode dehem lah, ngasih kode lihat jam lah. Kamu ngoceh terus. Iya, yo mbok yang toleran. Wong ini sedang bertamu di rumahnya orang. Siapa tahu tuan rumahnya ada kebutuhan ini, keperluan itu. Ada cerita memang Rasulullah satu ketika waktu beliau menikah dengan Zainab itu, para sahabat itu, kalau bahasa Jawanya jagong di rumah beliau. Cuma mereka tidak pulang-pulang. Rasulullah sampai gelisah, mondar-mandir, masuk lagi, keluar lagi. Ini tamunya kok tidak pamit-pamit ini. Mau diusir gimana wong ya tamu? Nggak diusir kok ya tamu ini nggak paham-paham. Nah, kalau Rasulullah kebiasaannya jangan ngobrol lama-lama, secukupnya saja. Terus tidak bertanya berkepanjangan tentang keadaan tetangga, keadaan teman. Khawatirnya nanti bongkar yang gak harus seharusnya dibongkar, ngomong yang gak harus seharusnya diomongkan. Wah, lama gak ketemu, sekarang kerja di mana? Istrinya berapa? Anaknya berapa? Kita kalau terlalu cerewet ngomong itu biasanya bongkar yang tidak-tidak. Wis tanya itu ndak usah yang detail tentang kondisi dia, mbok tanya di sana sudah hujan apa belum, gitu kan lebih enak. Tanya yang umum-umum saja, ndak usah tanya yang detail keadaan yang mungkin menyinggung atau melukai dia, kita ndak sadar. Kapan menikah, gitu kan. Akhirnya kamu sedih ditanya gitu terus. Lama ndak ketemu kok tiba-tiba tanya anaknya berapa, wong nikah saja belum misalnya. Itu kan menyakiti. Nah, tanya yang umum saja. Kemudian Rasulullah itu tentu saja kalau sakit beliau pasti mengunjungi siapapun itu. Kalau ada yang meninggal, dapat musibah, pasti beliau juga mengunjungi. Kemudian memaafkan, tentu saja. Ikut gembira kalau tetangganya gembira. Berarti apa? Tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Kemudian tidak memata-matai, mengintip. Nah, ini kan banyak kita itu sering kepo dengan tetangga kita. Ya kalau yang mahasiswa ya tetangga kosnya. Wah, temanku siang ini makannya apa ya? Nah, itu memata-matai namanya. Wah, motornya baru, itu beli miliknya pacarnya, apa kredit, apa-apa. Ini namanya mengintip, memata-matai. Jadi biarlah urusan pribadi dia, ya urusannya dia. Nah, dalam beberapa kisah Rasulullah itu ya pura-pura tidak tahu tentang ihwalnya para sahabat. Karena tidak boleh memang memata-matai tetangga. Ada lagi tidak mempersulit. Nah, kan sekarang banyak cerita itu kan, mentang-mentang tanahnya terus ditutup, akhirnya tetangganya tidak bisa lewat. Tidak, jangan begitulah.
tidak boleh mempersulit tetangga. Kemudian tidak menyebar aibnya, atau sekedar mendengarkan ghibahnya orang tentang tetangganya. Jangan kita yang menyebar aib. Kalau ada orang menyebar aib, kita tidak usah mendengarkan. Ini adab kita bertetangga. Kadang-kadang kan kita justru yang nyebar aib, karena kita yang paling tahu tetangga kita. Oh, itu mobilnya baru, kemarin baru utang, saya tahu sendiri, wong banknya kesini kok. Ini nyebar aib namanya. Tidak usah. Jadi biarlah yang kita tahu kebetulan ngerti, kita simpan sendiri, tidak disebar. Kemudian membantu menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Kalau kita mampu, kita bantu semampu kita. Kemudian kita bicara pada mereka dengan lemah lembut. Dan saling belajar. Jadi yang jarang kita temui hari ini, sesama tetangga itu saling belajar. Mungkin kita ahli filsafat, tetangganya ahli ekonomi, ya saling belajar. Yang satu ngasih wawasan ekonomi, yang satu ngasih wawasan filsafat. Teman-teman di kos juga begitu, saling belajar. Nah, ini adab bertetangga. Silahkan nanti ya untuk bahan refleksi. Kita ada di mana, kurang apa, perlu nambah apa, atau mengurangi apa. Lanjut, ini adab bersahabat khas Rasulullah. Rasulullah itu kalau pada sahabat-sahabat beliau, yang pertama suka silaturahim, suka mengunjungi, bahkan pada musuh sekalipun. Jadi tentu saja mengunjungi dengan senyum. Kemudian tidak menunjukkan sikap menghina. Sikap loh ya, bahkan bukan kata-kata. Kalau kata-kata jelas nggak boleh, bahkan sikap saja. Jadi ya macam-macam sikap yang menghina sahabat itu, ya macam-macam. Mungkin kalian tidak terasa. Misalnya di warung berdua, temenmu sedang akhir bulan, jadi makannya dia cuma ngambil tahu satu sama sambal. Kamu uangmu masih banyak, wah kamu makannya mewah sekali loh. Nanti duduknya jejer. Dan dengan santainya kamu menikmati makananmu, dia cuma ngelirik sambil makan hanya tahu satu tadi. Nah, ini kan adab sebenarnya. Mbok ya agak hati-hati. Jadi jangan sampai ya kalau memang ingin duduk berdua ya berbagilah. Nah, perilaku yang semacam ini bagian dari kita tidak hormat padanya, tidak menghargai dia. Hargailah temanmu. Bahkan jangan menunjukkan sikap yang menghinakan. Mentang-mentang kamu dapat A, temanmu dapat E, terus wah gayamu di depan temanmu koyo. Nah, janganlah. Makanya belajar dong, makanya jangan ngeluyur saja, makanya wah. Itu kan menyakitkan. Terus jangan menakuti atau menakutkan mereka, serta jangan takut pada mereka. Ngerti bedanya ya? Jangan menakuti, ini sebenarnya istilah dari Imam Ghazali. Jangan menakuti, jangan menakutkan, tapi juga jangan merasa takut. Menakuti itu berarti perilakumu membuat dia takut. Menakutkan itu kamu menceritakan, mengatakan sesuatu untuk membuat dia takut pada entah apa. Itu menakutkan. Jadi jangan datang ke sana, nanti kamu dibantai loh. Itu menakutkan. Ada lagi, jangan merasa takut. Kita sendiri juga jangan merasa takut. Kalau Islam itu kan prinsipnya unsur akhoka dzaliman au madzluman. Jangan sampai ada yang zalim, juga jangan membiarkan dirimu dizalimi. Jadi dua-duanya harus bersih. Tidak ada kezaliman, tidak ada kemazluman. Kemudian
muliakan mereka, jangan sombong. Hormati mereka, tapi jangan rendah diri di hadapan mereka. Berarti apa? Tetap harus setara dengan sahabat itu. Jangan ada tinggi rendah. Kemudian jangan berlebihan, jangan egois. Tentu saja sopan santunnya dijaga. Ala Pak, teman aja, santai aja, ya enggak. Justru teman itu kalian harus menjaga sopan santun. Oke, ini adab bersahabat yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu meskipun pada para sahabat beliau yang hakikatnya murid-murid beliau, itu ya sangat menghormati, sangat menghargai. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh apa sih yang kita bisa berikan pada sahabat kita. Ini sabdanya Rasulullah ya. Yang pertama, tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqatun. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil munkar shadaqatun. Engkau menganjurkan dia melakukan yang ma'ruf dan melarang dia melakukan yang mungkar, itu juga sedekah. Kok punya teman kos malam-malam keluar mau kemana mas? Mau ngelitih misalnya. Mbok jangan. Yo terus kamu larang, mbok jangan mas, nanti ayo di kamar sini aja yuk kita main catur apa-apa kalau memang bosen apa ngopi kemana. Nah ini sedekahmu pada dia. Wa irsyadukar rajula fi ardi dholali laka sedekatun. Dan kalau ada orang tersesat kemudian engkau tunjukkan jalan, itu ya sedekah. Wa basaruka lirrijalir radi'il basar laka sedekatun. Bahkan kalau ada orang buta kok terus kita tuntun, itu juga sedekah. Bahkan wa imatatukal hajar wasyaukah wal azm anit tariq laka sedekatun. Dan kalau engkau menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalan, itu ya sedekah. Jadi kalau kok tiba-tiba lihat pengumuman di TV, wah ada yang sedekah sekian miliar, ada yang sedekah, saya mau sedekah apa ya Pak, tidak punya uang. Kamu keluar ke jalan, bersihin batu-batu, bersihin duri-duri, itu ya sedekah. Atau ya kamu cari teman-temanmu terus kamu senyum-senyum di depannya. Ngapain kok senyum-senyum sedekah? Jadi ini karena saya tidak punya uang maka sedekah. Jadi kalau pas lagi Jumat itu kok lupa bawa uang, kotaan lewat, nah tidak bawa uang ini, kamu senyumin aja, senyum. Nah itu, ya itu sedekahnya. Baik, lanjut ya. Wa ifrohuka min dalwika fi dalwi akhika laka sedekatu. Jadi engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah. Kamu ditraktir teman misalnya ngopi bareng-bareng, wah dikasih kopi sak teko, dibeliin kopi sak teko. Kamu kan yang disodakoi, sekarang ganti mensodakoi, kamu tuangkan airmu ke temanmu. Nah ini sedekah. Jadi ada banyak jalan kita berbuat baik pada teman kita, sahabat kita. Lanjut. Nah ini menarik. Adab pada musuh atau orang yang kita benci, orang yang tidak disukai. Rasulullah punya khas cara untuk menghadapi orang yang memusuhi beliau. Yang pertama jelas, tadi sudah disebut, tidak mengumpat, tidak menghinakan. Ada kisah ketika umat Islam itu menang di perang Badar, Rasulullah melarang umat Islam mengumpati. Kan biasa kalau sudah menang itu kan terus memaki-maki yang sudah jatuh kalah, kayak orang tinju, kayak orang itu. Nah, itu dilakukan oleh para sahabat dan diingatkan oleh Rasulullah, tidak boleh. Karena yang kamu lakukan itu akan menyakiti hati keluarganya yang masih hidup. Ya sudah, kalah ya sudah, perangnya selesai ya sudah. Dia sudah terbukti salah, masuk penjara ya sudah. Tidak usah pakai diumpat oleh seluruh orang se-Indonesia, tidak usah.
Jadi itu khas adabnya Rasulullah. Kemudian bahkan mendoakan musuh. Wah, ini berat. Ini mendoakan beneran ya, bukan mendoakan saya doakan kamu segera masuk surga saat ini juga ketemu langsung, enggak begitu. Itu mendoakan mati. Nah, enggak, Rasulullah memang mendoakan. Mungkin teman-teman masih ingat peristiwa di Taif itu kan, saat beliau dakwah ditolak, malah beliau dilempari batu, dikejar-kejar, sangat tersiksa. Sampai beliau bermunajat yang kalimatnya mungkin teman-teman masih hafal ya, in lam takun wadiban alayya fala ubali. Ya Allah, asal engkau tidak murka padaku, sesulit apapun yang aku alami, aku tidak peduli. Nah, ini sampai membuat Allah mengutus para malaikatnya disuruh mendatangi beliau. Jadi malaikat, Allah sudah mendengar munajatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah mau saat ini juga, Gunung Taif akan ditimpakan ke mereka. Tapi jawabannya Rasulullah ya tidak. Justru Rasulullah mendoakan, aku doakan agar anak turun mereka besok jadi orang yang paling beriman, yang paling banyak kontribusinya untuk Islam. Dan itu terjadi. Jadi ini namanya mendoakan musuh. Nah, ini berat. Kita biasanya sulit. Kalau mengumpat musuh gampang, mendoakan musuh sulit. Tapi Rasulullah mencontohkan begitu. Mendoakan benar tetap ya, bukan sekarang kan kalian pakai saya doakan kamu biar dapat hidayah. Nah, itu tapi nadanya nada merendahkan, tidak begitu. Didoakan beneran. Dan jangan melaknat musuh. Seperti apapun buruknya. Itu tadi yang saya singgung ya, hadisnya itu. Jadi satu ketika ada sahabat, qila ya Rasulullah, ud'u alal musyrikin. Wahai Rasulullah, berdoalah pada orang-orang musyrik. Berdoalah agar mereka ditimpa musibah. Berdoalah agar mereka hancur. Berdoalah agar mereka. Jadi ada sahabat yang minta Rasulullah berdoa begitu. Yang kadang-kadang kan belakangan saya lihat beberapa ada yang ingin itu. Semoga laknat Allah atas kalian. Tunggu saja bencana musibah akan menimpa kalian. Jadi kadang-kadang kan di medsos itu kalau sudah tidak suka dengan orang kan begitu. Tunggu saja rumahmu kebanjiran lah. Kalau kita tetangga rumahmu kebanjiran ya sampean ya dapat. Nah, jadi jawabannya Rasulullah apa? Inni lam ub'asu la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat. Aku ini diutus untuk menyebarkan rahmat. Jadi ayo kita mendukung Rasulullah menyebarkan rahmat, bukan menyebarkan laknat. Ini nasihat untuk kita ya, jangan dipakai senjata untuk nembak orang lain. Kita kadang-kadang kalau ada gini, iya Pak kelompok sana itu mesti begitu. Nanti kelompok satunya juga begitu. Oh kelompok sana duluan Pak, saya cuma meladeni saja. Nah, wis ayo kita introspeksi diri saja ya. Semoga kita tidak jatuh di titik ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Baik, saya tambah sedikit ngomong, masih ada waktu 10-an menit ya. Ini yang ringan-ringan. Adab makan. Nah, Rasulullah makan juga punya rumus yang luar biasa. Yang pertama hanya makan yang halal, tidak sekedar halal tapi thayyib. Thayyib itu ya sehat, bergizi, manfaat. Tidak semua yang halal harus kamu telan. Kalau ada halal kok nanti nambah sakit misalnya ya harus kamu singkirkan. Berarti ada halal tapi tidak thayyib. Kemudian tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, ini menarik rumus ini. Kalau kita kan sering rumusnya berbeda. Makan itu bukan karena lapar tapi karena waktu. Meskipun mulai jam 8 sampai jam 12 nyemil terus. Begitu jam 12, wah makan siang nih. Jadi makannya karena waktu. Kadang-kadang, wah ini saya pengen makan siang tapi kok masih kenyang ya rasanya perut ini. Ya jangan makan. Wong masih kenyang. Tapi kan waktunya makan siang Pak. Ya dalilnya tidak ada makan karena waktu itu. Makan itu karena lapar.
Ya memang logikanya kalau mulai pagi kita sarapan sampai jam 12 enggak makan apa-apa, yo lapar, memang saatnya makan memang. Tapi kalau sudah nyemil makan apa saja, yo masih kenyang, yo jangan makan, wong belum lapar. Rumusnya Rasulullah itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kenapa sebelum kenyang? Karena sudah terlanjur kenyang, perut penuh, ya nanti untuk yang lain tidak bisa. Mungkin untuk minum juga berat, untuk nafas juga berat. Jadi jangan sampai kenyang. Kalau kenyang itu berarti perut penuh. Perut terlalu penuh ya resiko, apalagi yang punya mah, punya lambung. Berdoa sebelum sesudah, makan minum tenang, tidak tergesa-gesa, nikmati setiap suapannya. Ini kayak teori mindful kemarin ya. Rasulullah lebih suka makan bareng orang banyak. Jadi di situasi apapun lebih suka makan bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Kalau kalian kan memang suka bareng-bareng kalau pas uang habis. Tapi kalau Rasulullah tidak, ya terus kalau mau lebih banyak berbagi beliau. Tidak suka makan makanan yang masih panas, ditunggu sampai dingin. Kalau kita kan sampai ngambil kipas angin itu kan, biar dingin ini kopinya apa gitu. Tidak, kalau Rasulullah ditunggu sampai dingin. Beliau suka daging, tapi yang paling sering dikonsumsi itu kurma kering dan air. Ya karena memang sederhana hidup beliau. Suka sayuran, labu, tomat, wortel, tapi tidak suka bawang putih, bawang merah. Meskipun beliau tidak mengharamkan. Beliau tidak pernah mencela makanan, tidak pernah menyisakan makanan. Sabda beliau banyak berkah pada makanan yang penghabisan. Bahkan beberapa riwayat sampai Rasulullah menjilati tangan beliau biar tidak ada sisa makanan yang terbuang. Beliau makan apa saja yang disediakan. Kalau tidak ada makanan juga tidak apa-apa, beliau akan puasa. Jadi tidak kok, wah ini kok belum ada sarapan, belum ada makanan ini. Tidak. Kok tidak ada makanan ya berarti hari ini puasa. Kok terus ada sahabat Rasulullah, ayo makan makanan. Oh iya, puasanya sekarang tidak jadi. Ini ada yang neraktir makan-makan. Jadi memang rumusnya begitu Rasulullah. Baik, ini adab makan. Jadi makan juga yang beradab. Jangan makan secara biadab. Ya, makan yang penting kenyang. Apa saja dimakan, tidak begitu. Tidur juga ada adabnya. Tidur yang teratur. Ini kuncinya kesehatan ya. Cepatlah tidur biar nanti bisa cepat bangun. Kenapa kalian sulit tahajud? Kenapa kalian sulit sholat malam? Kemungkinan kalian tidurnya telat atau tidak bisa segera tidur, tidak terbiasa segera tidur. Kalau hari-hari ini mungkin banyak dipengaruhi oleh gadgetmu. Sebelum tidur pegang HP, akhirnya yo nyekrol sana nyekrol sini sampai jam 12 malam. Tidak jadi tidur, tidak bisa bangun. Kemudian sebelum tidur sikat gigi, wudhu, sholat sunnah, dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Itu Rasulullah. Terus tidur di atas pinggang sebelah kanan. Jadi miring di atas pinggang yang kanan. Nanti banyak rahasia kesehatannya, silahkan dicari. Ini adab tidur. Tidur pun yang beradab. Nah, terakhir, kesederhanaan beliau. Ini yang tadi saya sebut ya. Ini hidup minimalis gaya Rasulullah. Ya beliau itu sederhana, tidak berlebihan. Sampai ada cerita beliau itu mengganjal perutnya dengan batu karena sabuknya longgar. Kenapa sabuknya longgar? Lapar. Tidak ada makanan. Tempat tidur beliau dari pelepah kurma, kemudian di atasnya ada kulit yang disamak. Bayangkan ya, pelepah kurma mungkin kayak apa ya? Kayak pelepahnya kelapa kalau teman-teman itu, tapi lebih rapat. Nah, di atasnya ada kulit kambing yang disamak. Jangan dibandingkan dengan spring bedmu, jauh. Ya.
Terus beliau juga tidak malu kalau misalnya naik di atas keledai atau membonceng orang di belakang beliau, tidak masalah. Jadi mungkin kalau hari ini Gojek ya, kalian naik Gojek juga tidak apa-apa. Terus suka menjenguk yang sakit, mengantar jenazah, menghadiri undangan siapapun itu. Beliau memperbaiki sendiri sandal beliau yang rusak, nambal sendiri kalau ada baju beliau yang sobek. Nah ini gaya minimalis beliau. Kalau teman-teman hari ini kan tidak begitu. Sepatu saja kan masih bagus ya. Sekarang kan sudah tidak zamannya Pak, ganti merek Pak, trennya bukan ini Pak. Saya tidak tahu teman-teman di rumah ada berapa jumlah sepatu, ada berapa jumlah baju. Nah kalau Rasulullah bahkan sampai nambal sendiri, menjahit sendiri. Beliau suka membantu pekerjaan rumah tangga istri-istri beliau. Beliau suka memberi salam meskipun pada anak kecil. Beliau kalau duduk egaliter. Jadi sebenarnya yang kayak gini tidak terlalu sunnah. Kalau sunnah saya di tengah-tengah. Rasulullah tidak gaya kayak gini ya. Kalau ngobrol ya di tengah-tengah, lebih setara. Oke. Baik, sudah jam 10. Saya kira itu dulu ya. Ini sebenarnya masih panjang, masih banyak yang harus kita bahas tentang akhlak ini. Kitab-kitabnya banyak. Jadi pesan saya begini. Ada filosof Muslim kontemporer namanya Yasir Auda. Beliau nulis buku tentang maqasid syariah. Di antaranya menjelaskan tentang meneladani Rasulullah ini. Jadi meneladani Rasulullah itu ya tentu saja kita semua ingin meneladani Rasulullah. Tapi penting juga kita sadari tataran-tataran dalam hidupnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Nabi dan Rasul sekaligus manusia, sekaligus orang Arab zaman itu. Kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul harus kita ikuti. Ini yang disebut sunnah. Tetapi kebiasaan-kebiasaan beliau sebagai manusia, kalau bisa kita ikuti, tidak masalah, tidak apa-apa. Utama saja. Tapi yang tidak mengikuti tidak berarti kalah utama dengan yang mengikuti. Contohnya misalnya Rasulullah itu suka baju warna hijau misalnya. Beliau suka baju warna hijau meskipun lebih sering pakai baju warna putih, kata Imam Ghazali. Nah, Pak, saya kok sukanya warna merah ya Pak? Berarti saya tidak sunnah. Yang sunnah yang suka warna hijau. Ini kegemaran kemanusiaan. Kalau kebetulan kita cocok dengan warna hijau, alhamdulillah. Tapi orang yang tidak gemar warna hijau tidak berarti lebih rendah dari kita yang gemar warna hijau. Kita tidak boleh merasa aku lebih sunnah dari kamu, aku lebih suka warna hijau, kamu tidak begitu. Jadi ada Rasulullah sebagai orang Arab misalnya. Orang Arab zaman itu misalnya cara berbajunya pakai jubah. Kalau kita di Indonesia kan pakai sarung. Kalau kita berkenan pakai jubah, cocok, merasa seret, tidak masalah. Tapi yang tidak pakai jubah tidak berarti lebih tidak mulia dari kita. Wong itu adat, kebiasaan, tradisi. Nah, terkhusus ya yang memang harus kita ikuti yang berhubungan dengan wahyu, perintahnya Allah, risalah kenabian. Kalau ini ya harus kita ikuti. Tapi yang sifatnya manusiawi kita ikuti alhamdulillah. Tapi yang tidak gemar, tidak ikut ke situ tidak berarti nilainya lebih rendah dari kita yang mampu mengikuti. Ini nanti bisa teman-teman kiaskan macam-macam. Kayak tadi jubah, mungkin gaya makan beliau, mungkin beliau makannya kurma, makanya pakai 3 jari. Nah, kalau teman-teman pas makan apa pakai 3 jari tidak masalah. Tapi kalau pas makan bubur ayam ya sulit kalau pakai 3 jari.
Dan jadi ini perlu membacanya lebih detail ya. Kadang-kadang ada orang yang merasa aku lebih sunnah karena aku pakai baju kayak Rasulullah, aku punya jenggot kayak Rasulullah, aku punya. Nah, yang kayak gini yang mungkin bagi saya agak mispersepsi. Jadi boleh kok saking cintaku pada Rasulullah tak panjangkan jenggotku sebagaimana itu. Atau saya pakai jubah, tidak masalah. Kalau saya kok sulit ya Pak manjangin jenggot, saya sudah mati-matian cuma eceran terus yang keluar ini, tidak bisa banyak karena mungkin gen dan macam-macam. Tidak apa-apa. Bukan berarti yang berjenggot panjang lebih mulia dari yang tidak. Jadi kemuliaan kan tidak dari situ menghitungnya. Kalau sekedar dari jenggotnya ya Karl Marx juga jenggotnya panjang. Ya kan? Ukurannya tetap bukan itu. Makanya monggo saja. Berarti nggak boleh jubah. Lu monggo. Kalau senang pakai jubah monggo. Yang nggak suka misalnya sumuk jadi nggak nyaman, saya nggak khusyuk Pak kalau karena panas akhirnya, ya monggo saja. Itu bagian dari kebiasaan Rasulullah sebagai manusia, sebagai orang Arab. Kecuali yang ini tadi yang berhubungan dengan risalah.